Halo Sobat Netuchi. Dalam video kali ini kita akan membahas alur cerita film perang yang berjudul When Trumpets Fade. Film ini adalah sebuah film yang dibuat pada tahun 1998. Menariknya film ini di mana di dalam film ini dikisahkan tentang seorang tentara pada Perang Dunia Kedua yang dalam waktu beberapa hari dipromosikan menjadi seorang sersan kemudian menjadi seorang letnan. Di awal film ada adegan di mana seorang prajurit bernama Manning sedang memanggul temannya yang bernama Bobby yang terluka parah. Bobby yang terluka parah sangat kesakitan, walaupun dipanggul oleh Manning, dia merasa sangat tersiksa. Dia tidak mau lagi dipanggul oleh temannya karena sangat kesakitan. Manning berusaha membujuknya untuk tetap melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya Bobby berteriak tidak mau. No more. No more. No more. Dalam kebingungannya prajurit Manning tidak tahu harus berbuat apa. Bobby tidak mau ditinggalkan dalam keadaan demikian, dia meminta Manning untuk mengeksekusinya. Sampai akhirnya yang terdengar hanya sebuah suara tembakan. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan di mana prajurit Manning sampai ke induk pasukannya dan berusaha untuk mencari kompinya, yaitu kompi C. Di markas batalion prajurit Manning melihat betapa prajurit yang terluka dan mati tidak bisa dievakuasi ke tempat aman, dikarenakan jalur evakuasi dikuasai oleh tentara Jerman. Dalam adegan berikutnya prajurit Manning melapor ke markas batalion. Karena stres akibat perang ini, prajurit Manning tidak lagi menghormati perwiranya sebagaimana mestinya. Walaupun begitu, Kapten Pritchett tetap saja mempromosikan prajurit Manning untuk menjadi seorang sersan, walaupun prajurit Manning tidak menginginkannya. Prajurit Manning berusaha untuk protes bahwa dia bukan orang yang tepat untuk menjadi seorang sersan pasukan, tapi ketetapan Kapten Pritchett sudah final. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan prajurit-prajurit pengganti yang baru datang, di mana mereka ini akan bergabung di bawah pimpinan Sersan Manning. Sersan Manning membawa anak buahnya ke garis depan, dia mengantarkan mereka satu persatu ke lubang perlindungan mereka. Dalam usahanya ini dia berusaha untuk sekalian melatih prajuritnya mengenal medan pertempuran dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan dia berpesan agar prajuritnya untuk selalu hati-hati dan saling menjaga. Dalam sebuah patroli, Sersan Manning membawa dan melatih pasukannya untuk menjadi pengintai. Ketika prajurit Sanderson diperintah untuk memimpin di depan karena tegang dan takut, prajurit Sanderson bergerak terlalu cepat sehingga terpisah dengan pasukannya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan satu regu prajurit Jerman yang juga sedang melakukan patrol. Untung prajurit Sanderson dengan cepat bersembunyi sehingga tidak diketahui oleh para prajurit Jerman tersebut tentang keberadaannya. Sersan Manning dan prajurit lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Dalam adegan berikutnya, pasukan di bawah pimpinan Kapten Pritchett diperintahkan untuk melakukan serangan untuk merebut Caltrail. Setelah memperoleh makanan panas dan logistik lainnya, pasukan pun diperintahkan untuk bergerak. Karena belum mengalami pertempuran sebenarnya, prajurit-prajurit pengganti ini masih bisa bercanda. Ketika pasukan akan melakukan serangan, mereka membisikkan kata-kata 2 menit dan tidak ada yang mati.
Ternyata jalan yang mereka lewati adalah lading ranjau, dan keributan segera terjadi begitu ada seorang prajurit yang menginjak ranjau. Serta-merta pasukan itu kocar-kacir, apalagi ditambah dengan tembakan meriam dari pasukan Jerman. Akhirnya misi serangan itu pun gagal, yang tersisa hanya prajurit-prajurit terluka dan terbunuh. Dalam usahanya untuk melakukan serangan kembali dan menguasai target yang sudah ditentukan, Kapten Pritchett membuat kesepakatan dengan Sersan Manning, di mana Kapten Pritchett meminta pasukan Sersan Manning untuk melumpuhkan meriam Jerman, dan dia akan diberi kesempatan untuk melapor ke Seksi 8. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan bagaimana pasukan Kapten Pritchett dihancurkan dan dibombardir oleh meriam Jerman. Bombardir ini terlihat seperti pembantaian. Sementara itu Sersan Manning dengan pasukannya berusaha untuk melumpuhkan meriam Jerman tersebut. Ketika seorang anak buahnya diperintahkan untuk membakar pasukan Jerman tiba-tiba kabur dan melarikan diri, Sersan Manning terpaksa menembaknya. Prajurit Sanderson yang melihat hal ini menjadi nekat dengan berteriak. Dia berlari ke arah pasukan Jerman dan menyalakan Zippo yang ada di punggungnya dan membakar mereka semua. Sementara itu Kapten Pritchett yang tadinya dibombardir Jerman tak menyangka Sersan Manning akan berhasil. Setelah tidak ada lagi tembakan meriam Jerman diperlihatkan di mana seorang Letnan stres melihat demikian banyak prajuritnya yang mati dan terluka. Sementara itu Sersan Manning yang telah berhasil menghancurkan meriam Jerman berusaha melarikan diri dari pengejaran pasukan Jerman. Dia dan anak buahnya berpencaran, sampai akhirnya dalam pelarian mereka itu hampir seluruh anggota pasukannya tewas, yang tersisa hanya dia dan prajurit Sanderson. Setelah kembali ke pasukannya, Sersan Manning mendapati ternyata Kapten Pritchett telah diganti oleh komandan batalion yang baru. Dia yang berharap untuk dapat melapor ke Seksi 8 malahan mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat menjadi letnan. Sersan Manning berusaha untuk protes dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang prajurit 3 hari yang lalu, tapi keputusan komandan divisi sudah final dan tak dapat diubah lagi. Dalam usahanya untuk menyelamatkan pasukan dari pembantaian tank Jerman, Letnan Manning merencanakan sebuah serangan dadakan kepada pasukan tank Jerman. Dengan membawa skuad kecil yang terdiri dari pasukan sukarela, mereka menyusup ke dalam barisan Jerman untuk melumpuhkan tank-tank Jerman. Untuk sampai ke dalam wilayah Jerman, mereka harus melewati ladang ranjau. Setelah berhasil melewati lading ranjau, mereka akhirnya berada di wilayah pasukan Jerman. Setelah melewati pertempuran mendadak, mereka akhirnya bisa menghancurkan meriam dan tank-tank Jerman, walaupun untuk itu hampir seluruh pasukannya tewas. Dan akhirnya kembali hanya dia dan prajurit Sanderson yang selamat. Dan menariknya di akhir film, peristiwa di awal film seakan terulang lagi, di mana seorang prajurit menggendong seorang temannya yang terluka berusaha kembali ke induk pasukannya. Tapi kali ini yang terluka adalah Sersan Manning dan yang menggendongnya adalah prajurit Sanderson. Nah Sobat Netuji, demikian alur cerita film When Trumpets Fade ini. Menarik bukan? Jangan lupa untuk menonton film aslinya ya. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe.